Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handoko Wisnumurti. Saya dari Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin bahas sedikit mengapa kita perlu untuk mempelajari uh, metode ini, metode Euler ini. Nah, jadi gini, seringkali pada saat di dunia nyata, kita menemukan fungsi-fungsi atau persamaan-persamaan yang sangat-sangat rumit dan sangat sulit untuk diselesaikan. Bahkan bisa dibilang sangat-sangat impossible atau tidak mungkin untuk bisa diselesaikan oleh manusia. Nah, untunglah ada komputer. Nah, komputer ini bisa melakukan penyelesaian persamaan-persamaan rumit tersebut dengan cara numeris atau perulangan-perulangan dengan memanfaatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jadi persamaan-persamaan tadi yang tadi sangat sulit untuk bisa ditemukan atau bisa diselesaikan bisa dengan mudah diselesaikan oleh komputer. Nah, pada saat kali ini kita akan bahas gimana sih cara komputer menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut. Apa sih yang komputer lakukan? Nah, salah satunya adalah Euler method ini untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Nah, jadi persamaan diferensial adalah d per dx seperti yang telah kita tahu. Di sini kita tulis dengan fx, y. Fungsi x, fungsi terhadap x dan y. Nah, di sini kita lihat bahwa ada new value sama dengan old value plus slope dikali step size. Nah, new value ini adalah nilai perkiraan atau nilai prediksi yang kita cari untuk memprediksikan nilai y selanjutnya. Jadi misalnya di sini kita tentukan bahwa y awal atau y1 bisa kita sebut y1 ada di sini. Nah, kita ingin mencari y selanjutnya itu di mana? Y selanjutnya itu di mana? Nah, jadi ini garis ini adalah garis yang sesungguhnya, sementara ini adalah garis prediksi atau titik prediksi. Nah, untuk mendapatkan nilai prediksi ini, nilai di sini itu caranya adalah dengan old value ditambah slope dikali step size. Nah, step size itu apa sih? Step size itu adalah H. H itu apa? H itu adalah selisih antara XI plus 1 dan XI. Nah, jadi bisa kita tulis bahwa Euler method itu adalah YI plus 1 atau Y selanjutnya bisa kita cari nanti di sini sama dengan YI ditambah Pi dikali H. Nah, jadi yang telah saya bahas tadi atau telah saya bilang tadi bahwa garis sesungguhnya atau garis true-nya itu adalah di sini. Nah, namun untuk mencapai nilai ini tuh itu sangat sulit. Untuk bisa memprediksi nilai ini itu sangat sulit. Oleh karena itu, kita hanya bisa untuk memprediksikannya atau mengaproksimasi atau mendekati. Yang mana nanti nilai prediksi atau nilai aproksimasi yang kita temukan itu sebenarnya memiliki error. Nah, cuma nanti error akan kita bahas selanjutnya. Kita hanya akan membahas bahwa Pi yang tadi kita temukan di rumus pertama atau di persamaan pertama itu adalah sama dengan fxi yi. Nah, jadi yi plus 1, nilai yi plus 1, nilai prediksi yang dari sini itu rumusnya adalah yi ditambah f xi sama f xi, yi dikali h. Nah, jadi ntar tinggal dimasukin nilai xy-nya di fungsi tersebut, ntar dikali step size-nya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan kita bahas di penerapannya. Oke? Nah, selanjutnya kita ingin bahas error. Nah, error itu ada dua.
Yang pertama adalah truncation error atau error yang muncul secara alami dari perhitungan karena ada pendekatan terhadap nilai Y. Nah, jadi error ini muncul atas perhitungan kita menggunakan metode Euler tadi. Nah, karena kita menggunakan metode Euler, maka pasti kita akan menemukan error. Nah, error tersebut adalah namanya truncation error. Nah, truncation error ini adalah error yang nanti bisa kita cari. Pada bab ini kita akan bahas nanti setelah slide ini. Nah, yang kedua adalah runoff error. Nah, error ini itu muncul karena adanya keterbatasan jumlah digit yang dilakukan oleh komputer. Jadi komputer juga memiliki keterbatasan. Tidak selalu komputer bisa menyelesaikan persamaan dengan sebegitu hebatnya atau sebegitu clevernya atau sebegitu dekatnya. Jadi tetap ada error yang akan dihasilkan oleh komputer. Nah, namun di sini kita tidak akan membahasnya, kita hanya membahas truncation error. Nah, truncation error itu gimana sih cara menemukannya? Nah, jadi gini, untuk menemukan garis YI plus 1, sebenarnya titik YI plus 1, itu adalah nilai yang sesungguhnya itu menggunakan Taylor series. Cara menemukannya itu adalah dengan menggunakan Taylor series. Nah, jadi YI ditambah FXI, YI dikali H, ditambah dan selanjutnya sampai ntar ordernya N-1. Nah, tadi kan kita tahu bahwa nilai YI plus 1 di Euler method adalah YI ditambah FXI, YI dikali H. Nah, di sini kita lihat ada keidentikan atau kesamaan. Nah, jadi sebenarnya metode Euler itu adalah orde pertama dari Taylor series. Orde pertama dari Taylor series. Nah, yang mana sisanya nanti itu adalah errornya. Nah, jadi bahwa error di sini adalah orde kedua. Taylor series orde kedua sampai orde selanjutnya, sampai orde paling akhir. Jadi nanti bisa kita tulis atau biasa ditulis bahwa error itu hanya menggunakan orde 2 dari Taylor series tersebut, atau f aksen xi, yi dikali h kuadrat per 2 faktorial. Nah, sekarang kita masuk ke penerapannya. Nah, di sini penerapannya metode Euler. Nah, kita menggunakan fungsi 4e pangkat 0,8x dikurang 16x ditambah 4. Nah, kita di sini tentukan di awal bahwa y di titik x sama dengan 0 adalah nilainya 0, ya, x0, x titik 0 ini juga 0. Lalu kita tentukan bahwa step size-nya itu adalah 0,1. Nah, di sini kita tulis ada turunan dari nilai fungsi yang di awal tadi. Nah, kenapa kita cari ini? Agar kita bisa menemukan errornya. Karena kan error yang digunakan adalah turunan fungsi tersebut. Nah, di sini bisa dapat bahwa nilai fxi-nya kita masukkan nilai x-nya 0 di fungsi tersebut, jadi 4e 0, dipangkat 0,8 kali 0 dikurang 16 kali 0 tambah 4 hasilnya 8. Ntar hasilnya dikali H atau dikali step size 0,1. Nah, kita temukan bahwa errornya minus 0,064. Ya, seterusnya kita lakukan perulangan hingga x sama dengan 1. Bedanya tiap x ini adalah 0,1 karena step size tadi 0,1 ya. Nah, selanjutnya kita ingin lihat nih gimana sih cara agar errornya itu bisa kecil, agar hasil yang kita dapatkan itu bisa sedekat mungkin dengan nilai yang sesungguhnya atau garis yang sesungguhnya. Nah, cara itu gimana? Dengan memperkecil step size atau H. Terlihat bukan dari rumus ini bahwa semakin kecil H, errornya semakin kecil. Nah, gimana sih? Coba kita buktikan. Oke, kita coba. Jika errornya 0,01. Nah, bisa kita lihat bukan bahwa tadi yang nilai error di sini itu lebih kecil daripada nilai error sebelumnya, daripada nilai yang 0,1. Coba kita lihat lagi berapa. Nah, di sini minus 0,064. Sementara jika kita buat hanya 0,01,
errornya hanya 0,000 minus 0,00064. Jadi di sini juga terbukti bahwa semakin kecil step size atau semakin kecil H, maka error akan semakin kecil, sehingga nilai yang bisa kita dapatkan akan semakin dekat dengan nilai yang sesungguhnya. Ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton dan telah melihat video ini. Semoga bisa tercerahkan, semoga bisa mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.